Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan hadirkan ke hadapan saudara-saudara sekalian, hadapan pemirsa semuanya, satu berita menggemparkan dari Profesor Denny Indrayana yang hari-hari ini juga telah viral di media sosial, juga telah diumumkan, diberitakan di media elektronik. Dia mengatakan dia mendapat info bahwa tidak lama lagi, sebentar lagi, Capres Anies Rashid Baswedan ditersangkakan oleh KPK dalam kasus Formula E yang selama ini telah membuat polemik pro kontra yang luar biasa di tengah masyarakat. Dan ini diduga bahwa menurut Denny ini adalah agenda Presiden Jokowi dalam rangka mendorong supaya Anies tidak bagian dari kelanjutan dari pernyataan Jokowi untuk tidak ikut serta di dalam Pilpres. Nah, saudara sekalian, berita yang dikemukakan oleh Denny Indrayana ini telah ditulis di dalam portal Gelora News 21 Juni 2023. Oleh karena itu kita mengambil berita ini dari Gelora News sebagai berikut. Denny Indrayana kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan dengan sebut Anies Baswedan segera menjadi tersangka KPK. Dalam unggahannya di media sosial Twitter, Denny Indrayana mengatakan bahwa pentersangkakan adalah salah satu skenario pamungkas istana negara, dalam hal ini pemerintahan Jokowi, rejim Jokowi, untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Setelah KPK 19 kali ekspos, ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo, unggahnya. Nah, saudara sekalian, Denny Indrayana juga menyebut Jokowi menggunakan 9 strategi dan 10 sempurna, yang sebagaimana kita telah menyampaikan itu dalam video atau membahas soal ini di beberapa waktu yang lalu. Tetapi tak apalah, kita coba untuk mengulang sedikit tentang ini. Yang pertama, tahap awal Presiden Jokowi di langkah yang mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu. Kita sudah tahu itu dan itu gagal, memperpanjang masa jabatan juga gagal. Yang kedua adalah di tahap awal Fregaris dengan strategi penundaan pemilu sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi, itu pun gagal. Kita sudah sampaikan juga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik. Inilah yang dilakukan dan ini juga yang menjadi topik berita hari ini. Kemudian keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi Pilpres. Yang ketiga, ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia berisiko dicopot dari posisinya. Keempat, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengantisipasi dan menangkan sengketa pemilu 2024. Ketujuh, tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Kedelapan, Jokowi adalah pembuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum terkait dengan dugaan korupsi Formula E. Kesembilan, mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan oleh Kepala Staf Muldoko. Dan 10 terakhir adalah Jokowi berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja ketua umum parpol, bukan urusan presiden. Belakangan baru beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Dan saudara sekalian, sebagai penutup, Denny Indrayana juga menyatakan bahwa tulisannya pada tanggal 24 April 2023 itu satu demi satu mulai terbukti. Ia berharap Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan Anies dan menjegal Anies Rashid Baswedan
maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, memang kelihatannya situasi ini masih belum selesai tentang upaya untuk menjegal Anies Rashid Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Kondisi seperti ini dilatar belakangi oleh semua ininya ada dengan langkah diduga sebagai langkah Jokowi untuk membuktikan bahwa dia tidak ingin, ya. Kemudian dia juga untuk menjegal calon dari Partai Nasdem, yang Partai Nasdem sendiri itu telah berseberangan berpikiran bahwa mereka bagi Surya Paloh bahwa semua anak bangsa terbaik untuk membenahi bangsa ini di masa depan pasca Jokowi itu harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkompetisi di pemilu 2024 yang akan datang. Tidak boleh dihambat apapun alasannya. Itu adalah standingnya Surya Paloh bersama Nasdemnya. Oleh standing lain yang dimotori oleh Presiden Jokowi adalah sebalik dari itu. Dia ingin hanya dua saja, dan dua orang itu adalah dianggap bahwa orang-orang kepercayaan dia, orang yang dipercaya yang bisa melanjutkan rejim dia, bahkan tidak mengotak-ngatik apapun yang telah dilakukan di masa Presiden Jokowi. Apakah itu kesalahan, apakah itu kejahatan, apakah itu kebaikan, semuanya tidak boleh diotak-atik. Itulah yang pesan yang berulang kali disampaikan oleh Jokowi di berbagai pertemuan, termasuk juga oleh Luhut Binsar Panjaitan. Inilah yang tidak dikehendaki oleh sebagian orang, bahkan mungkin mayoritas rakyat, karena mereka merasakan bahwa di bawah pemerintahan Jokowi banyak kekurangannya, banyak masalah, dan mereka membuat negeri ini, rakyat ini jadi lebih banyak menderita daripada kebaikannya. Itulah juga yang ditakutkan oleh Jokowi dan rejimnya, terkhusus Jokowi, karena ada satu capres Anies Rashid Baswedan yang tidak menginginkan seperti dan menginginkan adanya perbaikan negeri dan memihak kepada rakyat yang selama ini diduga disengsarakan oleh pemerintahan Jokowi dan Jokowi sendiri. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk merekayasa supaya hukum Anies Rashid Baswedan segera ditersangkakan sebagaimana yang dikatakan oleh Denny Indrayana, ini mungkin adalah berita yang benar, tetapi ini bisa jadi ini juga akan, kalau itu betul-betul terjadi, bisa menimbulkan banyak masalah. Kalau kemudian terjadi pemberontakan atau kemarahan rakyat yang memberi dukungan terhadap Anies, setidaknya kader tiga partai ini, yaitu para Demokrat, Nasdem dan PKS, dapatkah situasi bisa dikendalikan? Ataukah memang inilah yang kalau terjadi chaos atau kerusuhan? Apakah ini yang diinginkan oleh Jokowi ataukah tidak diinginkan Jokowi? Kalau terjadi chaos kemudian mengganggu laju langkah-langkah pemilu, sebagaimana dikatakan Dendrayana, memang itulah yang diinginkan Jokowi supaya otomatis mencari alas hukumnya lagi untuk memperpanjang masa jabatannya, di mana agenda perpanjangan masa jabatan dia itu untuk sementara ini dianggap tidak berlaku karena partai pengusungnya dulu, PDIP sendiri, sebagai motor untuk menolak agenda-agenda seperti itu. Nah, saudara sekalian, bila apa yang dikatakan oleh Denny Indrayana hari ini melalui Twitter yang telah kita bacakan dan telah kita kutip pernyataannya bahwa segera akan Anies Rashid Baswedan didorong untuk ditersangkakan oleh KPK, maka situasi Indonesia kita memprediksi tidak akan baik-baik saja dan akan terjadi, bisa jadi akan terjadi kerusuhan besar sebagai protes ketidakpuasan masyarakat terhadap apa langkah politik dan langkah hukum yang dilakukan oleh mereka yang tidak peduli, mereka yang bersekongkol dengan rejim, dengan Jokowi, dan akhirnya membuat negara ini tidak stabil, terjadi kegaduhan, dan mungkin saja sekali lagi pemilu ditunda sebagaimana diskenariokan yang dikatakan oleh Denny Indrayana. Kita tunggu informasi dan langkah berikutnya untuk membuktikan pernyataan Denny Indrayana itu. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.